Oke, selamat sore sahabat Agrimania. Kali ini kita mau mereview tentang buah mangga yuen. Buah mangga yuen adalah buah mangga yang berasal dari Taiwan. Kebetulan saya budidayakan di sini, kurang lebihnya dalam petakan ini ada 50 pohon mangga yuen. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengalaman sedikit untuk kawan-kawan sekalian, bahwa dalam rangka berkebun yang baik harus bekerja lebih keras lagi. Di antaranya bagaimana kalau kita sudah menemukan mangga yang sudah berbuah kayak begini. Dan mangga yang sudah berbuah kayak begini, kebetulan bunga-bunga yang lainnya ini kebanyakan nggak jadi buah. Kalaupun kita biarkan si cabang bekas bunga ini, sebenarnya dia akan jatuh sendirinya. Hanya untuk memberikan nilai tambah agar buah ini cepat besar, kita buangin saja. Karena kalau kita menunggu jatuh dengan sendirinya, kita itu lama, menunggu waktu yang sangat lama. Nah, jadi usahakan bersih semua. Nah, kayak begini nih, bersih semua ini. Jadi semua buah yang bekas bunganya itu tidak jadi buah. Yang saya katakan tadi bahwa dibiarkan juga dia jatuh dengan sendirinya. Hanya saja butuh waktu yang sangat lama. Terutama yang begini. Nah ini, teman-teman, ini berbunga tidak ada yang jadi satupun ini. Rontok semua. Karena pas bunga mekar, ini panasnya di tempat saya mencapai 37 derajat Celcius. Dari mulai jam 10 sampai dengan jam 3 sore. Makanya si mangga ini tidak mampu untuk mempertahankan bunganya, walau dengan penyiraman yang intensif lah, boleh dikatakan intensif. Tapi tetap aja, karena panasnya sangat panas sekali, untuk itu bunga tidak bisa mempertahankan untuk menjadi buah. Ini bunga yang tidak jadi buah, agar berbunga lagi, jangan menunggu ini dengan jatuh dengan sendirinya. Karena menunggu ini sampai jatuh memerlukan waktu yang sangat lama. Untuk itu kita potong ini. Kita potong di sini. Nah, kita potong di sini, nanti ini tunas-tunas ini kalau memang full energinya atau pupuknya yang kita pupukkan sebelum berbunga itu masih bisa terserap, ini jadinya bunga. Kalau pupuknya itu kebanyakan nitrogennya, ini jadinya pucuk lagi. Berarti kita bunganya menunggu pucuk ini tua. Tapi kalau dengan begini, kita potong dengan begini, nanti kebanyakan itu yang keluar itu adalah bunga, bukan daun muda lagi. Ini salah satu contoh mangga yang tidak jadi buah. Karena tidak menutup kemungkinan teman-teman juga pasti mengalami. Semua pekebun pasti mengalami. Nih contoh kayak begini lagi nih. Kita buang ini. Disisakan 1 senti aja. Nah, banyak yang menanyakan ini. Kalau buah sudah sebesar ini,
pemupukannya pakai apa ini? Ini yang sering ditanyakan oleh kawan-kawan sekalian. Jadi mangga kalau sudah sebesar begini, ini untuk ukuran Yuen sebenarnya masih jauh. Sebesar ini kita pupuk pakai NPK 16-16 saja. Jadi kita pupuk pakai NPK 16-16 agar si buah ini cepat besar. Ukurannya berapa? Ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan si pohon. Kalau kita pohonnya sudah kuat, pohonnya sudah besar, dan buahnya banyak, ya kita dosisnya ditambah. Artinya ditambah itu sesuai aturan yang sudah diterapkan oleh pupuk. Kalau misalkan pupuk per pohon misalkan 100 gram, kita butuh 150 gram. Kalau kita pohonnya sudah gede dan buahnya banyak. Nah, nanti seperti ini teman-teman. Ini juga kayak begini kita buang. Ini buahnya jelek nih. Jadi kalau menemukan buah jelek, kita buang saja. Biar yang mangga yang ininya besarnya itu cepat. Tidak ada terpengaruh oleh mangga yang lain. Nah, jadi seperti ini. Jadi kelebihan daripada mangga ditanam dengan sistem UHDP, kita itu mudah atau sangat mudah dalam perawatannya. Seperti kita buangin bekas ranting bunga yang tidak jadi, kita itu gampang memotongnya ini. Nah, kayak model begini kan, kita bisa buang nih. Jangan lupa 1 cm di atas tunas akhir. Ini juga gagal ini. Tidak berbunga lagi. Dan biasanya setelah ini sudah dipanen, atau ini sudah tua dan pucuk ini keluar, dia itu sambil membawa bunga. Kecuali yang tinggi-tinggi seperti itu, kita harus punya gunting yang sangat panjang. Nanti kita potong belakangan ini, pakainya gunting panjang, bukan pakai gunting dahan ini. Ini mangga Yuen ini. Sepertinya ini buah pertama ini, karena memang ukurannya lebih besar dibanding teman-temannya ini. Ini agak gede nih, sudah 1 kiloan ini ukurannya ini. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa di sini saya menerapkan sistem UHDP dengan jarak tanam 2,5 kali 3 meter ini. Ini pohon yang ini. Jadi pohon yang ini buahnya yang tadi. Ini buahnya, itu buahnya. Dan sebelahnya ini sama pohon yang ini. Nah, ini kita buangin semua pohon cabang-cabang yang enggak ada bunganya. Kita ke sini, tuh banyak sekali nih yang tidak jadi buah karena kemarin itu panasnya sangat panas sekali. Nah, ini pohon yang sebelah sini, ini buahnya ini. Jadi seperti ini, karena ini
keberatan buah. Jadi mungkin kita taruh di sini aja ini. Di sininya tidak ada buahnya. Nah, di sini kita potong lagi. Jadi banyak sekali tangkai bunga yang tidak jadi buah ini. Karena panasnya sangat tinggi sekali. Ini terlalu rapat, kita buang saja. Nah, seperti ini. Terus jangan lupa sambil kita teliti di daun ataupun di buahnya, biasanya itu di musim panas ini di daun-daun yang gerombol itu biasanya ada hama kutu kebul yang sembunyi di bawah daun. Itu harus kita bersihkan. Harus kita bersihkan karena nanti kalau si kutu daun itu nempel di buah, itu buah itu nanti jelek. Buahnya nggak bagus. Buahnya itu nanti jelek. Nah, harus seperti ini nih. Kita buang aja tunas-tunas airnya. Jadi seperti ini teman-teman cara ngerawat si bunga mangga yang sedang berbuah agar buahnya itu bisa tumbuh maksimal. Nah, ini kan ada dua nih. Ini yang besar, ini yang kecil. Yang kecil ini kelihatannya kurang bagus. Kita buang saja. Nah, kita hidupkan satu saja yang besar karena memang bentuknya juga sudah bagus nih. Yang besarnya ini. Nah, ini saatnya pembungkusan ini. Kalau Yuen sudah segini dibungkus. Tapi kalau kita ngelihat ini bekas bunga banyak sekali nih teman-teman. Kita buang ini aja memerlukan waktu yang sangat lama ini. Tadi kita lihat di bagian bawah ya. Itu di bagian atasnya itu. Buahnya itu banyak sekali yang di atasnya nih. Bisa kita lihat itu banyak sekali buahnya nih. Yang ke atasnya juga nih. Bukan hanya di bawahnya saja, tapi kita di atasnya juga banyak. Dan karakternya si mangga Yuen ini, kalau kebutuhan pupuknya tercukupi, dia itu mau berbuah kapan saja ini. Jadi dia tidak pernah berhenti nih. Setelah panen ini, dia bisa berbunga lagi. Berbunga lagi, berbunga lagi. Kita ini kan biar kelihatan sinar mataharinya. Biar jangan masuk ke dalam ini. Kira-kira terkena sinar matahari. Dan untuk yang menghalangi kita potong saja pucuknya ini. Nah, seperti ini teman-teman ini. Nah, ini UHDP ini 2,5 kali 3 meter ini. Makanya kalau kita lihat ke arah sana, jadi yang 3 atau 4 meter ini, itu sudah hampir nyambung ini, yang tengah-tengah ininya nih.
tapi tetap sinar matahari masih bisa masuk. Nah, itu ke sana. Nanti kita buahnya di sini nih. Kalau berbunga lagi nih. Nah ini, coba kamera agak deket ini. Ini sudah mulai muncul-muncul ini. Sudah mulai muncul-muncul. Entah bakal bunga, entah daun muda ini. Tapi mudah-mudahan saja masih bisa keluar bunga lagi. Karena kemarin ini banyak yang rontok ini. Jangankan yang masih bunga, yang sudah seukuran telur juga banyak yang jatuh ini. Karena panasnya sangat panas sekali. Ini kebun yuen ini. Kita tanamin yuen semua. Kalau tidak salah ini ada 52 pohon ini yang di sini. Dan nanti kita ke sini melihat mangga agrimania nih. Kita melihat mangga agrimania. Sebenarnya mangga agrimania yang ditanam di sini ini tidak diambil buahnya ini. Saya ambil entresnya ini sebagai blok mata tempel. Karena pohon yang ditanam di sini awalnya itu pohon yang dicangkok dari pohon induk saya, dari PIT, pohon induk tunggal. Dan ini di barisan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pohon ini sebenarnya untuk diambil entresnya. Hanya karena kemarin musim panasnya tinggi, tidak sempat diambil entresnya, keluarlah si buahnya. Jadi mungkin setelah bunga ini panen, kita ambil entresnya untuk kita tempel ini. Kalau sekarang kita belum bisa ngambil entres karena pohonnya juga masih belum dipelihara maksimal untuk mendapatkan entres yang baik. Jadi seperti itu yang saya lakukan di kebun saya. Barangkali ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti apa yang saya terangkan tadi, silahkan berkomentar. Karena memang saya sendiri sudah 4 tahun bergelut di penanaman UHDP ini, ternyata masih butuh banyak belajar. Karena kalau tidak melakukannya sendiri, kita itu tidak ngerti. Jadi kapan mangga itu dipruning, kapan mangga itu dibungkus, kapan mangga itu dipupuk. Ini berbagai hal yang sangat banyak sekali yang harus dilakukan oleh para pekebun. Untuk itu, apa yang saya terangkan tadi, ini merupakan yang saya lakukan kesehari-harian di kebun dalam rangka untuk mencapai UHDP yang benar-benar UHDP. Karena di sini kalau kita lihat tanaman kita juga masih perlu pemotongan beberapa kali lagi biar kelihatannya itu pendek. Kalau sekarang masih tinggi, mungkin setelah buah ini kita potong lagi, kita pendekin lagi. Terus sampai kira-kira ketinggian 1 meter, batang primernya 1 meter, lalu keluar tunas-tunas baru yang membawa bunga. Itu harapan saya, karena memang UHDP seperti itu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang lawas ya, Jan.